Potatoers, apa kabar kalian semua? Maaf ya kalau kalian lihat basah-basah. Aku mau wudhu, aku udah ambil air wudhu dan menunggu untuk sholat. Jadi untuk siang ini aku ingin membacakan seseorang yang makin serius sama kamu dan berencana untuk menemuimu secara fisik. Oke? Orang yang serius sama kamu dan ada pertemuan secara fisik. Sebelum itu aku akan shuffle dulu, tapi aku akan buka belakangan ya teman-teman. Jadi supaya kita menghemat waktu, tidak membuka lagi. Oke, siapakah orangnya? Hurufnya di sini aku buka sekitar 8. Zodiaknya aku nanti akan buka 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ini zodiaknya aku pisahkan. Dan ini untuk inisialnya. Oke? Biar Miki yang menjaga. Kita akan masuk ke sifatnya dulu dari inisial dan zodiak yang sudah aku buka. Oke. Wow, teman-teman. Orangnya kaku ya. Orangnya kaku. Jadi kalau misalnya dia punya planning gitu, harus dijalani, sama dia punya rutinitas itu ya pasti wajib. Misalnya bangun tidur, aku misalnya sholat, habis itu selalu begitu. Orangnya rutinitas, sangat disiplin, sangat menjunjung kebenaran. Dari umur bisa jadi ada yang lebih tua daripada kamu atau sepantaran ya. Ada jenggotnya mungkin. Yang kedua, di sini ada growth, teman-teman. Dia itu pengalamannya sudah banyak, udah kemana-mana, bukan orang kemarin sore. Berarti antara dia memang umurnya sepantaran sama kamu, atau pengalamannya sudah lebih banyak. Mungkin kerjanya udah banyak, di umur yang mungkin belum tua-tua banget, tapi udah kemana-mana aja, kerjanya udah sampai ke luar negeri, udah gimana gitu. Terus pendidikannya juga bagus, ya, dia bertumbuh orangnya. Nah, orang ini money minded. Kenapa? Karena dia menuntut namanya kesempurnaan. Jadi kalau dia misalnya memang suka sama kamu, dia menganggap kamu adalah sempurna. Mudah-mudahan namanya ada ya, dan zodiaknya ada di sini. Dia suka dipuji. Dia suka kayak apa yang kuhasilkan walaupun dikit, tapi ada rewardnya gitu ya. Dia suka yang ada rewardnya, dia suka dipuji. Bukan haus pujian, tapi dia tuh merasa kayak ada kebanggaan gitu kalau dia bisa menyelesaikan satu masalah. Kemudian di sini ada kartu Five of Wands. Dia biasanya suka berkompetisi, nggak mau kalah. Misalnya nih, kamu lagi kagum sama bintang Korea gitu, pasti nanti dia, walaupun dia tuh tahu nih kamu sama bintang Korea atau K-pop atau idol, pasti ngomongnya apaan sih, ngapain sih, gak nyata, mendingan aku gitu. Ada kartu Nine of Swords. Demenannya begadang. Kalau malam hari demennya begadang banget ya. Jadi dia tuh kayak nggak bisa tidur. Seakan-akan tuh kayak ada masalah tuh selalu berputar-putar gitu loh. Nggak bisa kayak tidur nyenyak. Dia selalu memikirkan besok tuh mau ngapain, rutinitasnya mau ngapain. Dan di sini orangnya itu penuh dengan harapan. Orang itu sangat terbuka secara pemikiran, dan dia itu merefleksikan apa dalam pikiran ke kenyataan. Wah, kesannya kayak sempurna banget ini orang. Nanti kita akan lihat ya, bagaimana perasaan dia terhadap diri kamu. Dia berencana kan mau menemui kamu nih. Kenapa seperti itu? Apa yang dia rasa? Kita akan ambil di sini apa yang dia rasa. Tuh, Three of Pentacles, teman-teman. Kamu tuh kayak gampang untuk bergaul dan kayak mudah dikenali aja gitu. Ya, dia tiba-tiba tuh udah kenal kamu. Ya udah, pengen deket sama kamu aja.
nggak mau mikir yang, tahu nggak istilahnya, ke kanan ke kiri, misalnya mau kenalan lagi, mau cari lagi yang lebih, nggak. Dia tuh kalau udah kenal sama orang dan itu baik akan dipertahankan. Yang kedua di sini, kalian berdua punya memori indah. Ya, kalian dulu punya memori yang indah. Entah kalian dulu tuh pernah sekolah bareng, pernah kerja bareng, pernah TTM, PDKT, pokoknya ada memori di sini yang ingin dibuka kembali sama dia. Tuh, dia masih belum bisa move on dari memorinya sama kamu. Mungkin dia cinta pertama kamu, mungkin waktu kamu kerja kamu cuma lihat-lihatan, atau kamu tahu dia suka sama kamu tapi nggak bisa ngomong, ya, fans lama bisa jadi. Tuh, dia pengen apa namanya ya, memvalidasi perasaannya, teman-teman. Aku nggak tahu ya kondisi kamu sekarang bagaimana, tapi dia tuh cuman hanya ingin datang untuk memberikan sebuah validasi sama kamu bahwa apa yang kau lakukan di memori-memori dulu, apakah aku masuk ke dalam memori indahmu, dan begitupun kamu, itu adalah sebuah kebenaran. Iya, memang aku suka sama kamu, memang aku waktu itu sayang dan cinta sama kamu, kayak gitu. Tuh, ya, dia pengen memberikan clarity, kejelasan dari sebuah ilusi atau sesuatu yang tidak dia akui. Nah, ini ada skenario lagi nih. Mungkin kamu suka sama dia tapi dia kayak nggak kasih respon sama kamu. Mungkin kala itu kalian lagi sekolah, kalian lagi studi, kalian kala itu lagi mengejar cita-cita. Waktu itu juga kamu pengen, setelah perpisahan sekolah mungkin di kelas 3, kamu kemana, dia kemana, melanjutkan hidup, kamu nggak ngomong, nggak mengungkapkan perasaan, bisa jadi, ya. Unclarity, ada sesuatu yang tidak jelas di sini. Kenapa? Ya karena dia tidak ngomong, dia tidak bertanggung jawab atas perasaannya sendiri ke kamu. Ini kamu ketemu sama orang lama, teman-teman. Ya, mau aku selamatin kalau kamu memang masih single dan dia bisa ada ini, aku doain kalian jodoh, ya. Dan di sini ada kartu femininity, ya. Dia sekarang tuh pengen simple aja, gini loh. Mungkin cita-cita gue sebelum gue meninggal, gue pengen ngomong sama lo kalau gue tuh sayang sama lo. Kita nggak pernah tahu umur kita kapan. Tapi dia pengen kayak, ya udah, aku lagi, ini adalah waktu yang tepat untuk bicara. Kamu harus tahu ini. Karena dia merasa nyaman. Kamu tuh adalah orang yang susah untuk dilupakan, dan memang apa ya, ibaratnya kalau orang berkesan itu kan makin lama makin ada rasa kangen dan rindu, ya teman-teman. Nah, kemudian aku tidak akan shuffle lagi, biarkan dengan energi seperti ini. Kapan dia datang secara fisik? Ini tidak bisa jadi patokan. Wow, ini secepatnya sih teman-teman. Ketika ambisinya sudah berjalan, kemauannya tuh ada, dia sudah sangat, sekarang pun ini energinya sudah ada ambisi. Kamu nunggu maksimalnya 5 bulan lagi atau 5 minggu lagi, itu bisa, ya. Cepet kok ini. Tapi nggak bisa jadi patokan juga. Hal pertama yang dia lakukan ketika bertemu sama kamu adalah berbicara dengan happy-happy dulu, ya. Berbicara dengan, ya, santai. Dia pengen tahu kabar kamu. Ibaratnya kalian kayak misalnya nih, ketemu dong di taman kota, mungkin di Kuningan atau di mana gitu, ya. Kita ngopi, kita ngafe. Nah, aku kayak ngebayangin di satu taman tempat kota yang indah. Terus di situ kalian happy, kalian lepas, kalian ketawa, cerita. Mungkin ada ekspresi malu-malu, tapi gimana dong, dia di depan aku nih gitu. Kayak kalian ngerasain cinta pertama gimana sih? Ini kayaknya puber banget deh. Terus yang kedua di sini ada kartu The Star, ya. Ada timbul rasa percaya diri ketika kalian terkoneksi. Ada harapan baru. Yang kamu yang tadinya mungkin ngerasa kayak hidupku tuh sendirian, sepi, nggak ada siapa-siapa, penat dengan kegiatan, aku budak korporat, aku hanya datang kerja,
pulang mandi tidur, besok kerja, datang ke tempat kerjaan, kerja lagi, rutinitas, pulang tidur, begitu aja sampai kamu menemukan seseorang yang di sini kayaknya memberikan kamu harapan. Aku nggak bosan lagi, aku punya teman baru, aku punya teman ngobrol baru. Dia pun begitu ya. Ini aku kasih tahu ke kamu. Di sini dia membuat pilihan ya. Aku ngelihatnya dia membuat statement atau pernyataan kepada kamu terkait dengan perasaannya, terkait dengan koneksi hubungan baik kamu dan dia. Sebenarnya iya, gue suka sama lu kali. Dia ngomong kayak gitu. Pokoknya dia menunjukkan bahwa dia happy ketemu sama kamu. Wow. Dia bilang di sini dia sudah yakin dengan keputusannya ya. Ketika kamu datang, itu happy banget buat dia. Dia ngerasa kayak wow, energinya tuh bagus banget gitu loh. Yang selama ini aku tunggu-tunggu, selama ini aku pertahankan perasaanku tidak sia-sia. Ada pengorbanan di sini dan ada kepercayaan dalam diri bahwa dia selama ini tidak salah untuk menunggu kamu. Wow, teman-teman, ada passion, dedication, ada dedikasi dan ada hasrat sama kamu. Dia yakin bahwa dia siap dan dia sudah ready untuk berdedikasi menjalin satu koneksi dengan kamu. Di sini ada kartu Ten of Swords, ada misteri, dan ada opportunity. Artinya ada sebuah akhir dari pernyataan yang kamu kadang ucapkan ke dirimu sendiri. Aku kayaknya sendiri deh. Siapa ya jodohku? Ini Tuhan akhirnya menjawab. Ini adalah jawabannya. Dia adalah jawabannya. Wow, teman-teman. Ada kebangkitan. Kamu baru melek. Ada perspektif baru di sini. Dan aku lihat ada motivasi. Motivasi apa? Motivasi dalam dirimu untuk mencinta seseorang lagi. Ya. Kita akan buka jeng 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 jeng. B T J S X R dan E. Siapakah dia? Capricorn, Virgo, Leo, Pisces, Taurus, Cancer, Aquarius, Libra, Scorpio, dan Gemini. Teman-teman, aku di akhir video ingin bilang bahwa kalian harus afirmasikan hal ini jika memang nama dan zodiaknya ada. Ya, karena waktu 5 bulan itu tidak akan lama, teman-teman. Dan bagaimana kamu bisa menarik dia lebih cepat, atau ketika kamu mempersiapkan pertemuan dengan dia itu lebih percaya diri lagi, jangan lupa order Li Aura. Oke, sebagai perkenalan, mungkin ada yang nggak tahu ya teman-teman, Li Aura ini bisa digunakan untuk sholat juga, ibadah dan lain-lain. Dan teman-teman jangan mengharapkan wangi dari Li Aura ini yang semerbak, karena ada kejadian ya, udah komplain bilang Li Aura nggak ada bau. Aku tentunya sebagai influencer yang menjual ini itu sakit hati gitu loh ya. Kalian kalau mau komplain tuh mbok yo yang make sense. Masa parfum kayak gini nggak ada baunya? Kita tuh buat ini tuh nggak masukin wanginya satu, ininya satu, enggak. Beda loh ya. Dia bilang nggak ada baunya.
itu salah di siapa, di hidungnya atau parfumnya. Ternyata setelah ditukar, dia baru ngomong apa, oh iya baunya memang gini, padahal pertama dia ngomong baunya nggak ada sama sekali. Itu udah cukup menyinggung aku sebetulnya. Dan wasting time gitu, buang-buang waktu. Memang baunya seperti ini, sense-nya itu ada sense untuk aromaterapi. Jadi bukan sense yang kamu bilang kayak bau bunga yang semerbak, kayak bau bunga Kamboja, bunga sedap malam. Enggak kayak gitu. Ini tuh baunya tuh timbul tenggelam gitu loh, kayak parfum elegan gimana sih, kayak black opium ya. Jadi jangan komplain masalah bau teman-teman, kita nggak kasih bau got kok, serius, masih bisa dipakai. Dan ini untuk parfum untuk bath saltnya seperti ini ya. Kalian kalau mau beli 500.000, dan ini harus bisa larut cepat ke dalam air hangat gitu. Pakai dua-duanya, kombinasikan biar kalian badannya wangi dan biar hidungnya juga di sini tercium gitu loh. Kalau misalnya ada masalah sama hidung, jangan komplain yang enggak. Pastikan dulu, tanya dulu sama orang di rumah, gua nggak ngerasa bau nih, lu cium bau nggak? Kalau misalnya ada baunya, ditukar pun sama. Dan ini baunya nggak sama ya, gitu. Fokuskan sama fungsinya. Dan aku tidak menerima komplain lagi yang merusak reputasiku dan merusak penjualanku dengan bilang tidak ada baunya ya. Terima kasih. Yang mau order silahkan klik kolom deskripsi untuk link tarot, dan link Le Aura itu berbeda ya, rekeningnya pun juga berbeda. Terima kasih yang sudah ikut readinganku di Potato Tarot. See you, bye bye.